Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di minggu ke-7 ini untuk melanjutkan diskusi kita seputar, kalau kemarin kita terakhir ini ya, RFM ya, resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusinya seputar CLV. Nah, apa itu? Teman-teman sudah mempelajari tayangan yang saya share di Classroom. Di situ sempat disampaikan apa itu CLV, Customer Lifetime Value. Ya, di sini harapannya kita jadi bisa memprediksi total pendapatan atau laba bersih yang dihasilkan oleh seorang customer selama mereka berhubungan ya, atau melakukan transaksi dengan bisnis yang kita punya gitu ya. Nah, metrik ini harapannya bisa membantu mengukur seberapa loyal, seberapa efektif pemasaran, dan menentukan batas anggaran yang nantinya akan kira-kira kita mempersiapkan anggaran akuisisi untuk masing-masing pelanggan atau pelanggan baru gitu ya, yang ideal itu supaya tetap menguntungkan itu bagaimana. Nah, kalau rumus CLV sempat sudah dibahas di tayangan. Kalau saya sampaikan kembali bahwa rumus CLV adalah perkalian antara rata-rata nilai uang per transaksi yang dikeluarkan oleh customer. Istilahnya di situ ada average order value, kemudian dikalikan dengan frekuensi pembelian. Kira-kira berapa banyak sih transaksi yang sudah dilakukan oleh customer? Kemudian dikalikan dengan customer lifespan gitu ya. Kira-kira lama waktu pelanggan itu tetap setia, jadi pelanggan setia di bisnis kita itu berapa lama gitu ya. Oke, kita coba gunakan NIME kembali untuk menghitung CLV gitu ya. Sederhana saja, cuman kalau kita sudah memanfaatkan tools seperti ini, saya rasa nanti ke depannya kalau ada rumus atau kebutuhan, kepentingan lain berkaitan dengan kelanjutan CRM ini, teman-teman bisa memanfaatkan gitu ya. Kalau yang CLV sih hanya perkalian dari beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Saya akan mencoba menggunakan data transaksi kemarin ya, penjualan skincare. Saya buat dulu name-nya project CLV gitu aja. Oke, seperti biasa kita panggil dulu karena kemarin filenya adalah CSV, maka saya panggil CSV reader biar kelihatan. Bentar. Kita panggil dulu. Agak lama, mohon maaf. Kita panggil filenya dulu. CRM penjualan skincare. Oke, nggak ada masalah dengan datanya, nggak ada error dan sebagainya. Kita cek di execute. Aman ya. Nah, hanya kita ada terlihat beberapa tanda tanya di sini. Nah, ini ada beberapa data yang tidak ready gitu ya. Saya coba kondisikan menggunakan nilai 0 saja gitu ya. Asumsi nilai 0 itu bisa banyak hal gitu ya. Ada transaksinya, ada order ORD 006 gitu ya. Kemudian yang tanda tanya kedua ORD 009, ini ada transaksinya. Tapi kenapa begitu pendapatan di kolom revenue atau pendapatan, ini kok nggak ada uangnya yang disetorkan sama si customer.
Hal-hal ini bukan saja salah input dari bagian operator gitu ya. Bisa jadi ini terjadi karena satu, ada transaksinya tapi si customer ini memanfaatkan promo. Misalkan dapat promo 100% gitu. Akhirnya kan nggak ada pendapatan yang masuk. Kemudian yang kedua bisa jadi ada transaksi tetapi ternyata dari barang yang sudah dipesan kemudian dikirim ternyata retur dan sebagainya. Itu juga kondisi-kondisi itu jangan tergesa-gesa untuk ini sudah salah inputnya, tapi kita analisis lebih dalam kira-kira di lapangan itu apa yang terjadi. Baik, kita lanjutkan karena ada beberapa yang tanda tanya, kita coba pakai missing dulu ya. Untuk kita untuk kita ini aja ya, kita kondisikan bahwa 0 gitu aja karena kita nggak punya data yang sebenarnya gitu ya. Baik. Tadi yang ingin yang tanda tanya itu ada di revenue ya. Revenue itu kan berarti number. Nah, saya coba pilih yang tadi ingin saya fixkan 0 gitu ya. Nah, fix value, kemudian value-nya 0. Oke. Selain 0, kita juga bisa menggunakan min ya, rata dari transaksi yang lain. Tapi akan lebih ini ya tepat karena transaksi ini berkaitan dengan salah satu customer gitu ya. Saya rasa tidak bisa dirata dengan pendapatan yang lain. Baik, selanjutnya setelah kita panggil, kemudian kita beresin ininya ya tanda tanyanya. Udah, ini yang terlihat yang tanda tanya tadi kita kondisikan 0. Udah. Kemudian kita coba kelompokkan. Kalau kelompokkan kemarin kan kita pakai group by. Kita kelompokkan aja dulu. Nah, kita konekkan. Dikonfigurasi sebelum dieksekut. Nah, kita kan inginnya tahu perilaku atau kondisi dari si customer ya. Maka karena kita ingin memotret customer, maka yang mau dimunculkan adalah customer ID. Kemudian selain kita ingin memunculkan customer ID, dari mana? Berdasarkan ininya ya. Tadi kan kalau kita mau mengukur si LV dari berapa kali dia melakukan pemesanan, berarti order ID. Kalau berapa kali itu kita pakai count. Kemudian selain berapa kali pesan, revenue-nya. Revenue-nya ada berapa kali pembayaran atau pendapatan yang dihasilkan dari customer tersebut. Kalau revenue kita ambil rata ya. Jadi kira-kira satu customer itu melakukan transaksi di tempat kita itu kurang lebih belanjanya berapa. Misalkan dia 5 kali belanja di tempat kita, di cafe kita misalkan. Kemudian rata dia itu belanjanya di cafe kita itu hanya beli kopi misalkan gitu ya. Kopi harganya 25. Rata-rata itu yang dia belanja gitu. Jadi bukan sum atau jumlah selama dia datang, tetapi satu kali datang itu kurang lebih atau rata-rata dia belanja apa atau berapa banyak pendapatan yang dihasilkan dari kedatangannya gitu ya. Jadi kita pilih min. Nah, setelah kita kelompokkan kita cek dulu ada error enggak, aman ya. Customer ID-nya kelihatan, customer 101 dia melakukan transaksi, asumsinya kita bilang 1 tahun lah ya ini, data ini ya. Selama 1 tahun dia 5 kali datang, misalkan gitu ya. 5 kali melakukan transaksi, kemudian rata transaksinya 148, seperti itu. Nah, kita ketemu yang namanya data frekuensi kemarin dan rata pendapatan atau rata yang dibelanjakan oleh customer ke ke cafe kita, atau ini tadi skincare ceritanya ya, lupa saya, ke toko kita. Nah, gitu ya. Kemudian
Selanjutnya langsung ya kita mau menghitung CLV-nya, Customer Lifetime Value. Kalau mau hitung pakai formula. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Yang mau dihitung apa? Sesuai dengan rumusnya tadi. Yang pertama adalah rata nilai uang per transaksi. Jadi rata-rata ini kemudian kita kalikan dengan berapa banyak dia melakukan transaksi. Kemudian customer lifespan gitu ya, kira-kira lama waktu pelanggan tetap setia belanja di toko kita itu kurang lebih berapa tahun ya. Saya nggak berani panjang-panjang gitu ya, karena ini setahun aja dia cuma 5 kali gitu ya. Anggap aja 2 tahun lah, 2 tahun gitu ya. Kemudian 2 tahun, kemudian ya, kita cek, ini kita bisa bilang nanti hasilnya kita bikinkan kolom CLV. Kita execute dulu, lihat hasilnya. Oke, ini customer 5 kali datang, kemudian rata kedatangannya belanja 148. Perhitungan CLV-nya berarti kalau asumsinya dia akan setia selama 2 tahun, maka yang akan kita peroleh adalah 1.489.000. Nah, hanya seperti ini aja kalau kita mengukur CLV. Saya coba munculkan ini juga ya, mana tadi? Model. Nah, ini ya. Nah, ini adalah CLV tadi kan. Nah, kalau di sini kita bisa tambahkan bahwa menurut materi ini CLV itu selain rata-rata transaksi, frekuensi, durasi hubungan kali margin. Nah, seperti ini ya konsepnya. Jadi toko online, fashion, punya data sekian. Rata-rata transaksi per pembeli 350, rata-rata frekuensi pembeli 5 kali per tahunnya, kemudian rata-rata durasi hubungan 4 tahun. Margin keuntungan per transaksi 30%. Nah, kalau dihitung berarti tinggal mengalikan aja. Tapi memang ini ada perhitungan, ada margin keuntungan per transaksi. Nah, mungkin kita akan tambahkan juga di rumus kita di sini ya. Coba kita perbaiki. Kalau gitu kita bisa, selain dikali dengan 2 tahun, tadi asumsinya dia akan bertahan setia dengan kita selama 2 tahun, kita coba juga presentasikan berapa keuntungan gitu ya. Mungkin kita pakai sama ya 0,3. Coba bisa apa enggak, apa harus koma ini. Cek dulu CLV, oke berubah ya. Jadi nah sesuai dengan rumus yang tadi maka bila kita kalikan marginnya, asumsinya berapa persen keuntungan yang diperoleh, nah maka seperti ini. Berarti kita bisa lihat setiap pelanggannya, pelanggan C101 diperkirakan akan kontribusi ke toko berapa banyak gitu ya. Nah, kita akhirnya customer 101 dia akan berkontribusi sekian ratus ribu, 102 sekian dan seterusnya. Itu ya. Untuk yang 0 tetap aja karena nggak ada revenue yang masuk. Kemudian selanjutnya mungkin akan mempermudah, kita bisa pakai ini aja ya untuk memvisualisasi, pakai bar chart juga aman. Kita hanya akan munculkan 2 variabel gitu ya, X dan Y. Belum setting, ini masih belum kelihatan, dia hanya menghasilkan customer gitu aja. Nah, di sini kita coba ada 2 sumbu gitu ya, ada customer ID yang kita masukkan. Karena ini sudah berbeda-beda ya, maksudnya masing-masing customer nggak muncul berkali-kali. Maka kita bisa pakai sum atau occurrence
account juga nggak apa-apa, kita sama aja. Kemudian di sisi yang lain, di sumbu yang berbeda, kita memunculkan CLV-nya. Oke, nanti mungkin ini apa? Perbandingan gitu ya, mungkin perbandingan. CLV ya per customer aja. Kemudian iya vertikal udah gini aja, kita coba apply. Nah, ini kita jadi melihat bahwa customer 101, nah ini kan ya keuntungan yang kemungkinan diberikan oleh si customer 101 sebesar 446.700 dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira dari data yang sudah seperti ini gitu ya, ini kira-kira mau diapakan? Kalau kemarin kita ada kalanya teman-teman sudah mencoba mengcluster atau membagi segmentasi customer gitu kan. Masing-masing customer akan diberikan perbedaan strategi gitu ya. Strategi dalam pendekatan ke masing-masing customer. Nah, ini juga bisa ya. Dengan kondisi customer yang beragam seperti ini, ada yang sudah memungkinkan untuk memberikan keuntungan untuk industri kita atau bisnis kita itu sampai dengan 400 lebih gitu ya. Ada yang bahkan sampai 700 lebih, ada yang paling kecil berapa ini, yang customer 0109 ini bahkan tidak sampai 100 gitu ya. Nah, sangat rendah ya, bahkan cuma 51. Nah, ini harus diapakan? Oke, sebelum ke situ kita akan coba pahami lagi kira-kira manfaat memahami CLV itu apa ya, gitu ya, selain yang sudah dihasilkan ini ya. Yaitu dengan memahami CLV berarti satu, bisa menentukan atau sebagai data pendukung penentuan strategi pemasaran. Ya, fokus pada perolehan pelanggan yang berkualitas. Yang kemarin loyal gitu ya, berkualitas, kita harus ngapain? Oh, kita tambahkan fasilitas untuk mereka, atau kemarin istilahnya VIP gitu ya. Kalau yang masih kurang, bisa jadi karena mereka belum kenal kita, belum tahu informasi seputar kita, fasilitas yang kita berikan mungkin akan berbeda lagi strateginya. Kemudian manfaat memahami CLV yang kedua adalah efisiensi biaya. Memastikan biaya akuisisi ya. Oh ya, akuisisi. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan pelanggan. Nah, kita lihat lagi di sini, saya coba ambil dari slide orang ya. Jadi di sini customer acquisition cost, yaitu biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dapat satu pelanggan baru. Gimana? Seperti ini ya. Jadi toko fashion itu selama dia beroperasi, dia tuh mengeluarkan beberapa biaya. Ada biaya pemasaran, biaya penjualan, kemudian jumlah pelanggan baru dalam rangka menggait jumlah pelanggan baru yang dia targetkan 500 orang. Kita coba menghitung customer acquisition cost gitu ya, CAC gitu ya. Nah, di mana di sini menghitungnya semua semua biaya penjualan, pemasaran, biaya marketing itu kan juga harus dihitung ya. Itu dibagi dengan banyaknya pelanggan baru yang ditargetkan. Nah, kalau lihat dari rumus ini berarti masing-masing pelanggan itu diasumsikan per orangnya untuk menggait pelanggan baru itu Rp50.000 gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menggait pelanggan baru? Maka ada biaya-biaya yang harus kita perhitungkan. Selama biaya yang kita perhitungkan untuk menggait
customer baru itu di bawah keuntungan yang kita dapatkan, maka kita bisa punya gambaran bahwa oh kita bisa melakukan ekspansi nih. Gitu ya. Orang mau menambah cabang, kita mau berekspansi itu kan nggak hanya kayaknya kita butuh toko baru misalkan, nggak hanya seperti itu, tapi kita harus memperhitungkan salah satunya yaitu CAC itu tadi, ya, Customer Acquisition Cost, seperti itu. Jadi mungkin itu gambarannya. Jadi dari CLV kali ini selain tadi yang manfaat memahami CLV tadi, selain strategi pemasaran, kemudian efisiensi biaya, kita bisa memastikan CAC-nya, biaya akuisisi untuk mendapatkan pelanggan baru itu seberapa besar. Kemudian yang ketiga adalah retensi pelanggan. Jadi kita juga wajib memahami nilai pelanggan ini membantu menjaga hubungan jangka panjang. Jadi setelah customer kita belanja di tempat kita, bukan berhenti di situ, tapi kita harus tetap memeliharanya. Kita tanyakan bagaimana kenyamanan menggunakan produk kita, bagaimana pelayanan kita, bagaimana sudah mendapat promo atau belum dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu istilahnya di sini adalah retensi pelanggan, gitu ya. Nah, strategi meningkatkan CLV itu sendiri yang kita hitung tadi, salah satunya yaitu dengan meningkatkan pengalaman pelanggan. Ya tadi ya, dengan memberikan pelayanan, gitu ya. Baik itu di awal maupun purna ya, pra dan purna jual kayak gitu ya, itu juga menjadi salah satu potensi atau strategi meningkatkan CLV. Kemudian program loyalitas untuk mendorong pembelian berulang, gitu ya. Itu tadi retensi ya. Kemudian upselling atau cross-selling produk. Nah, mungkin ini salah satu yang bisa atau satu poin yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami dan teman-teman saya harap bisa mempraktekkan pada data atau studi kasus teman-teman masing-masing. Gitu ya. Untuk menghitung CLV. Silakan untuk itu teman-teman bisa meletakkan hasilnya di Classroom. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.